Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1930. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Yang berdentang, dia tiba-tiba mundur dengan keras. Sumber di tubuhnya melonjak dan dia hampir menyemburkan seteguk darah. Kaisar Wu Yue yang bodoh berani mengirim seseorang untuk berpura-pura lagi menjadi Kaisar Yao Ming. Apakah kamu ingin menipuku lagi? Waktu itu aku tertipu karena ini dan terjebak di sini. Namun sekarang kamu masih berani berpura-pura menjadi Kaisar Yao Ming. Aku tahu Kaisar Yao Ming sudah jatuh di laut kosmik. Apakah kamu pikir aku akan tertipu untuk yang kedua kalinya? Kata Kaisar Naga Penjara. Dia saatlah marah, membuat Qin Chen dan yang lainnya tidak tahu mengapa orang ini begitu marah. Kaisar Naga Penjara, ini adalah aku, Yao Ming. Kata Kaisar Yao Ming. Dia tidak berdaya, dia marah dan terus melawan. Namun dia terus-menerus dicambuk ke belakang dan wajahnya tampak jelek. Bagaimana pendapat Qin Chen tentang dia ketika dia terlihat seperti ini? Ini sangat memalukan, kata Kaisar Yao Ming. Menurutmu, apakah aku sangat bodoh sehingga bisa dibodohi yang kedua kali olehmu? Kata Kaisar Naga Penjara. Dia sangat marah dan rambutnya tegang. Saat itu aku ingat dan percaya pesan darimu yang mengatakan bahwa kamu masih hidup. Jadi ketika aku datang ke dojo Kaisar Wu Yue, namun siapa yang mengira bahwa kamu sebenarnya akan memasang jebakan di sini untuk menjebakku sehingga aku berakhir seperti ini? Apakah menurutmu aku bodoh? Kata Kaisar Naga Penjara. Dia menjadi semakin marah. Di saat dia berbicara, energi naga yang menakutkan menyapu dirinya dengan gila-gilaan. Dan rantai besi hitam bergerak. Jika dia tidak terjebak di sini oleh rantai jurang, mungkin kekosongan di sini akan terbuka olehnya. Apakah kamu terjebak di sini karena aku? Kata Kaisar Yao Ming. Dia menjadi tercengang. Pada saat dulu hubungannya dengan Kaisar Naga Penjara biasa-biasa saja, tidak baik ataupun buruk. Terutama setelah dia menerobos 4 Kaisar Agung, Kaisar Naga Penjara hanya memiliki sedikit kontak dengannya. Namun tanpa diduga, Kaisar Naga Penjara sangat baik saat itu. Dia datang ke dojo Kaisar Wu Yue untuk mencarinya dan akhirnya terjebak di sini. Kaisar Yao Ming bahkan saat ini tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa berkata, Kaisar Naga Penjara, buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas apakah aku Yao Ming atau bukan. Memikirkan hal ini, Kaisar Yao Ming langsung naik ke langit dan aura dunia bawah yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Kekuatan mengerikan yang mewakili api penyucian dunia bawah memenuhi udara dan kekuatan yang kuat dari 4 jiwa Kaisar Agung seperti tombak menghantam Kaisar Naga Penjara dan tenggelam ke dalam pikirannya. Jiwa menakutkan dari 4 Kaisar Agung menyapu, seketika mengejutkan jiwa Kaisar Naga Penjara. Apakah kamu sudah melihatnya dengan jelas dengan matamu itu? Apakah aku sebenarnya hantu? Kata Kaisar Yao Ming. Dia sangat marah. Ketika merasakan kekuatan jiwa dalam pikirannya, Kaisar Naga Penjara menjadi tertegun sejenak. Dia lalu memandang Kaisar Yao Ming dengan hati-hati dan nampak ragu-ragu. Apakah kamu benar-benar Kaisar Yao Ming? Kata Kaisar Naga Penjara. Aura yang sebelumnya turun ke dalam jiwanya memang adalah jiwa Kaisar Yao Ming. Penampilan dan auranya memang bisa ditiru, tetapi aura ilahi jiwa sangat sulit untuk bisa ditiru. Terlebih lagi Kaisar Yao Ming adalah salah satu dari 4 Kaisar Agung dunia bawah. Auranya sangat unik dan tekanan dari tingkat jiwa yang lebih tinggi tidak dapat ditiru oleh Kaisar Agung biasa. Omong kosong, tidak heran kamu dipenjara di sini oleh Kaisar Wu Yue. Ternyata kamu tidak punya otak sama sekali, kata Kaisar Yao Ming. Namun ketika dia melihat Kaisar Naga Penjara menghentikan gerakannya, dia tidak bisa menahan diri untuk menghela napas lega. Tapi, bukankah kamu sudah mati? Dan juga, mengapa kamu bersama sekelompok orang klan jurang ini? Yang aku tahu kematianmu waktu itu sangat terkait erat dengan Kaisar Wu Yue.
dan kemungkinan besar kematianmu adalah dijebak olehnya. Atau apakah kamu sekarang menjadi antek-antek Kaisar Wu Yue? Kata Kaisar Naga Penjara. Dia menjadi marah lagi. Sialan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku adalah antek-antek Kaisar Wu Yue? Apakah kamu pikir aku tidak punya otak? Kata Kaisar Yoming. Yah, sedikit, kata Kaisar Naga Penjara. Kurang ajar. Kaisar Yoming menjadi marah. Buka matamu dan lihat, aku sekarang hanya memiliki satu jiwa yang tersisa. Kali ini aku kembali ke dunia bawah untuk menyelesaikan masalah dengan Kaisar Wu Yue. Mendengar itu, Kaisar Naga Penjara menatap sosok Kaisar Yoming dan terkejut. Dia dapat melihat bahwa Kaisar Yoming di depannya sebenarnya hanyalah sisa jiwa yang tersisa. Apakah kamu benar-benar tidak menjadi antek-antek Kaisar Wu Yue? Tapi, mengapa kamu muncul di sini? Dan juga orang-orang ini, kata Kaisar Naga Penjara. Dia memandang Qin-Chen dan yang lainnya. Segera Kaisar Yoming pun memperkenalkan Qin-Chen kepada Kaisar Naga Penjara bahwa dia berasal dari Laut Kosmik. Dia juga adalah menantu permaisuri Ming Yue. Kamu bisa memanggilnya Tuan Chen. Mendengar itu, mata Kaisar Naga Penjara melotot. Kapan permaisuri Ming Yue memiliki menantu laki-laki? Dan kamu bilang dia juga berasal dari Laut Kosmik. Identitas ini juga seketika mengejutkan Kaisar Naga Penjara. Yah, itu benar, kata Kaisar Yoming. Dia terus memperkenalkan Tuan Chen, yang mana dia bukan hanya anggota dari Laut Kosmik, tetapi orang di sebelahnya yang dapat mengendalikan aura jurang. Itu juga bukanlah anggota klan jurang. Faktanya, dia juga berasal dari Laut Kosmik, dan kamu bisa memanggilnya iblis kecil. Apa iblis kecil? Gumam Molly. Kelopak mata Molly segera bergerak-gerak. Adapun yang terakhir, kamu seharusnya pernah melihatnya sebelumnya. Dia adalah Dewi Taiyin, salah satu dari 3 dewi dunia bawah di bawah komando permaisuri Ming Yue, kata Kaisar Yoming, berkata dengan dingin. Tubuh Dewi Taiyin yang diparasit oleh klan jurang, jadi dia memiliki aura jurang. Tapi sekarang dia telah bergabung dengan Qin-Chen, jadi kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Dewi Taiyin, gumam Kaisar Naga Penjara, matanya seperti bintang menatap ke arah Dewi Taiyin. Yah, aku ingat bahwa gadis ini memang adalah gadis kecil yang mengikuti permaisuri Ming Yue saat itu. Oke, selesai. Bisakah kita bicara sekarang? Kata Qin-Chen. Dia langsung menyela percakapan antara keduanya, dan Qin-Chen langsung menatap Kaisar Naga Penjara dengan dingin. Aku tahu kamu memiliki banyak keraguan di hatimu, tetapi Kaisar Bayangan dan Kaisar Wu Yue mungkin bisa datang kembali kapan saja. Jadi aku tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan di sini bersamamu. Sekarang aku akan bertanya dan kamu harus menjawabnya. Mendengar perkataan Qin-Chen itu, sedikit ketidakpuasan muncul di hati Kaisar Naga Penjara. Namun tiba-tiba Kaisar Yoming langsung memperingatkan Kaisar Naga Penjara untuk jawab saja pertanyaan Qin-Chen. Namun jika tidak, jangan salahkan mereka, karena sesuatu yang akan menimpa Kaisar Naga Penjara akan sangat menakutkan. Kata Kaisar Yoming. Dia tampak cemas dan bahkan dia mengirim pesan rahasia kepada Kaisar Naga Penjara. Dengarkan dia dengan patuh, jangan bertanya, ikuti saja keinginannya. Hanya dengan begitu, kamu mungkin akan memiliki sedikit harapan untuk bisa hidup. Kata Kaisar Yoming. Dia mengingatkan. Mendengar itu, Kaisar Naga Penjara paham, namun dia tidak tahu mengapa. Bahkan seorang ahli Kaisar Agung, yaitu Kaisar Yoming, memiliki sikap seperti itu terhadap anak bernama Qin-Chen ini. Hal ini sangat mengejutkannya. Kaisar Yoming juga pernah menjadi salah satu dari 4 Kaisar Agung dunia bawah. Bagaimana dia bisa begitu menghormati seorang pemuda? Apakah Anda bercanda? Siapapun yang bisa menjadi 4 Kaisar Agung tidak akan menjadi orang baik. Sebelum saya mengajukan pertanyaan apapun, saya akan memverifikasi identitas Anda terlebih dahulu, kata Qin-Chen mengerutkan kening. Dan Qin-Chen tidak bertanya secara langsung, tetapi berkata kepada Molly. Molly, asal-usulmu, tunjukkan yang sebenarnya. Mendengar itu, meskipun Molly sedikit enggan, namun dia tetap mengungkapkan asal-usul aslinya. Dan segera aura kosmik yang menyala-nyala dan menakutkan menyembur keluar, seperti matahari yang terik, langsung turun ke ruang jurang di mana Kaisar Naga Penjara berada. Ini kekuatan dunia matahari, kata Kaisar Naga Penjara. Dia bergumam. Dan pada saat ini,
Qin Chen juga melepaskan jejak aura aslinya. Segera dalam sekejap, aura dunia matahari yang mengepul membakar luka di tubuh Kaisar Naga Penjara dan gumpalan asap putih benar-benar keluar. Kamu benar-benar dari alam semesta asli itu. Mungkinkah kamu yang menyelamatkan Kaisar Yoming di Laut Kosmik? Kata Kaisar Naga Penjara. Dia tiba-tiba menoleh sambil berpikir. Setelah menahan aura dunia di sekitarnya, Qin Chen memandang Kaisar Naga Penjara dengan tenang. Tapi kata Kaisar Naga Penjara lagi, dia pun lalu memandang ke arah Dewi Taiyin. Dia ragu-ragu sejenak, menyipitkan matanya dan berkata, dia jelas telah bergabung dengan orang-orang klan Jurang. Orang-orang klan Jurang adalah orang yang paling sombong dan jahat di dunia. Bagaimana mereka bisa bersedia bekerja sama dengan Anda? Ini adalah kekhawatiran terbesar dari Kaisar Naga Penjara. Setelah ditekan di sini selama bertahun-tahun, dia juga bertemu dengan beberapa anggota klan Jurang dan bahkan merasakan terlalu banyak aura jurang maut sehingga dia dapat melihat dengan sekilas bahwa Dewi Taiyin ini telah bergabung dengan anggota klan Jurang. Anggota klan Jurang tidak akan mau tunduk pada orang kuat manapun di laut alam semesta dan bahkan mereka hanya memiliki hubungan kerjasama dengan Kaisar Wu Yue. Dengan arogansi dari anggota klan Jurang, akankah mereka bersedia bekerja sama dengan orang-orang alam semesta asli dan bahkan menuruti perintah dari orang-orang alam semesta asli? Mendengar itu Qin Chen tersenyum. Oh, jadi kamu mengkhawatirkan hal ini. Segera Qin Chen memandang Dewi Taiyin, yang mana tiba-tiba Dewi Taiyin menjadi bersemangat namun gemetar, kulitnya merinding seperti burung puyuh. Utusan suci Terata Hitam, tolong keluar dan jelaskan. Segera setelah perkataan itu jatuh, aura menakutkan langsung turun ke kepala Dewi Taiyin, dan utusan suci Terata Hitam dengan paksa ditarik keluar dari lautan jiwanya. Aku telah bertemu dengan tuanku, kata utusan suci Terata Hitam. Dia buru-buru berlutut di depan Qin Chen, menundukkan kepalanya, memperlihatkan tubuh anggunnya. Kepalanya menunduk, berperilaku seperti pelayan. Melihat itu Kaisar Naga Penjara menjadi tercengang sejenak. Apa ini? Jika bukan karena aura jurang pada utusan suci Terata Hitam di depannya begitu sangat nyata, Kaisar Naga Penjara hampir akan mengira bahwa dia sedang terpesona. Qin Chen menyipitkan matanya. Tanda guntur yang menakutkan muncul di benak utusan suci Terata Hitam. Tanda guntur ini tercetak di lautan jiwanya. Begitu dia membuat perubahan apapun, maka itu akan diaktifkan. Segel jiwa. Apakah sebenarnya ada segel jiwa di dunia ini yang dapat menekan klan Jurang? Kata Kaisar Naga Penjara. Dia pun seketika tersentak, pikirannya bergetar dengan ketakutan. Jika dia memiliki keraguan sebelumnya, maka sekarang dia tidak lagi memiliki keraguan. Bahkan jika klan Jurang ingin menipunya, mereka tidak akan pernah membiarkan siapapun memberi tanda jiwa di pikirannya. Anak muda, tidak, Tuan Muda Chen, saya ingin tahu apa yang ingin Anda ketahui. Kata Kaisar Naga Penjara. Melihat ekspresi cemas di wajah Kaisar Yoming, Kaisar Naga Penjara buru-buru mengubah nada suaranya. Saya ingin tahu situasinya di sini. Mengapa Anda ditekan di sini? Dan benda apa yang disegel di altar ini? Kata Qin Chen menyipitkan matanya dan bertanya. Kaisar Naga Penjara pun segera mulai berbicara. Ternyata setelah Permaisuri Ming Yue menghilang secara misterius, dia kehilangan perwalian Permaisuri Ming Yue, sang pemimpin dari 4 Kaisar Agung. Pada awalnya dunia bawah bisa tetap stabil, namun lambat laun kekuatan besar di dunia bawah mulai kehilangan kendali, menyebabkan banyak kekacauan. Berbicara tentang kehidupan untuk meringankan konflik di dunia bawah, seluruh dunia bawah malah terpaksa melancarkan perang melawan Laut Kosmik. Namun malah mendapat hasil yang sangat tragis. Banyak kekuatan dunia bawah dimusnahkan. Bahkan Kaisar Yoming tiba-tiba jatuh di Laut Kosmik. Pada saat itu seluruh dunia bawah berada dalam keadaan suram dan semua kehidupan berada dalam reruntuhan. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah terpaksa mundur kembali. Pada saat itu Kaisar Naga Penjara dan beberapa orang kuat secara tak terduga mendengar dari Kaisar Wu Yue bahwa
Kaisar Yoming belum meninggal, tetapi telah kembali hidup-hidup dari laut kosmik. Dan sekarang dia berada dalam pemulihan dari luka-lukanya di Gunung Hun Yue. Selain itu mereka merasakan ada sesuatu yang mencurigakan, seperti aura Kaisar Yoming yang datang dari mereka. Jadi mereka secara percaya mendengar hal itu langsung percaya saja. Dan lalu mereka bergegas ke Gunung Hun Yue sesegera mungkin. Namun tanpa diduga, begitu tiba di Gunung Hun Yue, mereka langsung disergap oleh Kaisar Wu Yue. Dan baru kemudian dia mengetahui bahwa Kaisar Wu Yue sebenarnya telah berkolusi dengan klan Jurang. Di bawah pengepungan Kaisar Wu Yue dan orang-orang kuat dari klan Jurang, kelompok orang kuat mereka pun menderita banyak korban dan dimusnahkan. Sebelum akhirnya Kaisar Naga Penjara ditekan di sini karena kekuatan tiraninya dapat mempertahankan jalan menuju kehancuran, yaitu jalan menuju klan Jurang. Selama bertahun-tahun, klan Jurang dan Kaisar Wu Yue terus memperkuat lorong jurang ini, berharap suatu hari nanti orang-orang kuat dari klan Jurang dapat datang secara langsung dari sana untuk membantu Kaisar Wu Yue menyatukan seluruh dunia bawah. Maksudmu, ada jalan menuju klan Jurang di bawahmu? Kata Qin Chen berkata dengan mata yang menyipit. Yah benar, kata Kaisar Naga Penjara. Dia mengangguk. Bagian lorong ini adalah tempat gelombang pertama orang-orang kuat dari klan Jurang datang. Namun karena penolakan terhadap dunia bawah dan surga, orang-orang dari klan Jurang tidak dapat bertahan lama di sini dan banyak dari mereka mundur, hanya menyisakan sebagian kecil dari mereka yang bergabung dengan orang-orang kuat di bawah komando Kaisar Wu Yue dan hidup di dunia bawah secara parasit. Berbicara tentang ini, Kaisar Naga Penjara hanya bisa melirik ke arah Dewi Taiyin. Tapi metode Kaisar Wu Yue dan yang lainnya jauh lebih kejam. Mereka membiarkan orang-orang klan Jurang dengan paksa menjarah tubuh dan jiwa orang-orang kuat di dunia bawah dan melahap kekuatan mereka. Setelah tubuh mereka terkontaminasi dengan sebagian kekuatan hukum surgawi dunia bawah, mereka tidak lagi ditolak dengan kuat oleh hukum surgawi dunia bawah, dan kemudian mereka bergabung dengan orang-orang kuat di bawah komando Kaisar Wu Yue. Dengan cara ini, reaksi penolakan akan jauh lebih kecil dan integrasi akan lebih mudah, juga nyaman. Berbicara tentang ini, Kaisar Naga Penjara berkata dengan mata dingin, "Kalian seharusnya juga melihat banyak mayat orang-orang dunia bawah di luar. Mayat-mayat ini adalah orang-orang kuat dari dunia bawah yang dijarah secara paksa dan dimakan oleh anggota klan Jurang." Kemudian selain itu, Kaisar Wu Yue terus-menerus memperkuat lorong bagian ini selama bertahun-tahun. Tujuannya adalah untuk membiarkan cukup banyak orang dari klan Jurang datang suatu hari nanti untuk membantunya menyatukan seluruh dunia bawah. Sementara aku ditempatkan di sini bertujuan untuk memperkuat lorong klan Jurang ini, dan selama bertahun-tahun, lebih dari 1 atau 2 kaisar agung sepertinya telah meninggal di altar ini. Jika suatu hari nanti aku kehilangan kegunaanku, maka aku juga mungkin akan berakhir seperti mayat di luar. Setelah itu akan dimakan oleh klan Jurang tertentu dan diubah menjadi tungku untuk memberi makan tubuh mereka. Menjelaskan ini, mata Kaisar Naga Penjara langsung meledak dengan kebencian dan juga niat membunuh.